Halo guys, selamat datang di channel Intoku. Ternyata masih banyak orang yang belum mengetahuinya bahwa ada beberapa crossover tokusatsu yang sangat seru. Namun, sayangnya harus tenggelam atau tidak dikenali oleh para fansnya. Mau tahu crossover apa saja? Mari kita langsung ke videonya. Sejak era 70-an, berbagai proyek crossover tokusatsu mulai bermunculan dengan karakter-karakter yang ikonik dari masing-masing franchise. Sudah tidak mengherankan lagi jika mereka kemudian dipertemukan dalam satu proyek. Crossover semacam ini juga berhasil menarik perhatian dan menjadi populer di kalangan para fansnya. Namun, di balik kesuksesan tersebut, ada beberapa proyek crossover tokusatsu yang kurang dikenali oleh para fansnya, meskipun mereka memiliki daya tariknya sendiri. Brave Storm. Salah satu crossover tokusatsu yang jarang diketahui adalah Brave Storm, sebuah proyek kolaborasi yang dirilis pada tahun 2017. Film ini menghadirkan dua karakter legendaris, yaitu Red Baron dan Silver Kamen, dalam versi modern dengan menggunakan teknologi CGI untuk meningkatkan kualitas visualnya. Film Brave Storm yang diproduksi oleh Blast Entertainment menampilkan Shunsuke Daito sebagai Koji Kasugawa. Sosok ini adalah orang di balik karakter Silver Kamen, dan Shu Watanabe sebagai Ken Kurenai sebagai pilot Red Baron. Film ini menceritakan planet bumi pada tahun 2050 yang berada di ambang kehancurannya akibat ulah Killgis yang menggunakan Black Baron untuk menghancurkan dunia. Kasugawa bersaudara memutuskan untuk menghentikan rencana Killgis dengan melakukan perjalanan ke tahun 2015, dan di sana mereka bertemu dengan Kenichiro Kurenai, seorang perancang robot yang membuat kesepakatan agar adiknya, Ken Kurenai, menjadi pilot Red Baron. Sayangnya, film ini kurang dikenal luas karena distribusinya yang terbatas, hanya di negara Jepang saja. Toei Hirobi Gathering. Pada tahun 94, Toei Company menghadirkan proyek crossover yang berjudul Toei Hirobi Gathering. Crossover ini mempertemukan tiga franchise utama tokusatsu dari Toei, yaitu ada Metal Hero, Super Sentai, dan Kamen Rider. Proyek ini disajikan dalam format film pendek yang masing-masing memiliki berdurasi 10 menitan untuk setiap serinya. Meskipun menarik, namun proyek ini kurang dikenal luas oleh para penggemarnya. Meskipun melibatkan berbagai tokusatsu, Toei Hirobi Gathering lebih berfokus pada dua pahlawan saja, yaitu Metal Hero Blue SWAT dan Jan Person. Film ini menceritakan sebuah tim Blue SWAT yang mendeteksi keberadaan alien di suatu lokasi yang langsung menyerang mereka. Setelah itu, alur cerita langsung berpindah ke Super Sentai World dan diakhiri dengan Jan Person yang menghadapi musuh-musuhnya. Di akhir cerita, ketiga tokusatsu yaitu Metal Hero, Super Sentai, dan Kamen Rider dipertemukan dalam satu lokasi. Salah satu alasan Toei Hirobi Gathering kurang dikenal adalah karena filmnya yang sangat pendek dan hanya ditayangkan secara eksklusif di sebuah taman bermain yang berada di Tokyo. Selain itu, film ini tidak dirilis dalam bentuk DVD ataupun Blu-ray, yang menjadikannya film ini tidak diketahui oleh banyak orang. Kamen Rider Phase 3 dan Spider-Man. Salah satu crossover tokusatsu yang jarang diketahui adalah kolaborasi antara Kamen Rider Phase 3 dan Spider-Man yang berasal dari Jepang, yang sering kita sebut sebagai Suppadaiman. Menariknya, pertemuan kedua superhero ini tidak terjadi dalam film spesial ataupun serial, melainkan dalam sebuah majalah. Crossover epic ini berlangsung pada tahun 78 dengan tujuan utama mempromosikan berbagai program tokusatsu dan acara lainnya yang dimiliki oleh Toei Company. Kamen Rider Phase 3 dan Suppadaiman sendiri merupakan dua program unggulan yang dimiliki Toei pada saat itu. Suppadaiman pada dasarnya adalah adaptasi petualangan Spider-Man yang disajikan dalam format tokusatsu khas Jepang. Crossover ini mungkin tidak terlalu populer di luar Jepang, dan banyak yang tidak tahu bahwa Marvel pernah menghadiri versi Spider-Man Jepang. Namun di Jepang, crossover ini sangat fenomenal dan berkontribusi besar terhadap popularitas Spider-Man, bahkan lebih dikenal daripada karakter superhero lainnya pada waktu itu. Super Sentai World. Super Sentai World bisa dianggap sebagai kelanjutan dan bagian dari Toei Big Hero Gathering.
Meskipun film ini terpisah dari proyek tersebut, seperti Toei Big Hero Gathering, durasi yang dimiliki Super Sentai World kurang dari 10 menit saja, menjadikannya sebuah film yang sangat pendek. Film ini menceritakan sepasang kekasih yang diserang oleh sebuah monster. Lalu, pasangan tersebut kemudian ditahan hingga muncul Kaku Ranger yang berusaha menyelamatkan mereka. Meskipun hampir kalah melawan para monster, Kaku Ranger akhirnya mendapatkan bantuan dari 4 Ranger pendahulunya, yaitu ada Jetman, Dai Ranger, Ju Ranger, dan Five Man. Momen ini menjadi puncak dan bagian paling epik dari Super Sentai World. Selain menghadirkan 5 Super Sentai World juga menampilkan pertarungan yang sangat epik antara 5 mecha dari masing-masing Ranger tersebut. Seperti crossover yang lainnya, dalam daftar ini, Super Sentai World baru diperkenalkan kepada penggemar dalam bentuk DVD dan Blu-ray bertahun-tahun setelah film ini ditayangkan. Kolaborasi ini pun menjadi salah satu kolaborasi yang terbesar dalam sejarah Super Sentai. Kamen Rider Ryuki versus Agito. Penggemar tokusatsu mungkin sudah tidak asing dengan dua Kamen Rider yang muncul di awal era Heisei awal, yaitu Kamen Rider Ryuki dan Agito. Setelah berakhirnya era Showa, era Heisei dimulai dan membawa perubahan besar pada seri Kamen Rider. Dimulai dengan Kamen Rider Kuga dan diikuti oleh Kamen Rider Agito, Kamen Rider Ryuki, dan seterusnya. Di era Heisei, crossover antar Kamen Rider bisa dibilang cukup langka. Kamen Rider Ryuki versus Agito merupakan contoh crossover spesial yang memberikan angin segar bagi para fans Kamen Rider. Film ini menawarkan cerita yang berbeda dari kebanyakan seri Kamen Rider era Heisei yang seringkali mengusung tema kelam dan mengerikan. Dalam film ini, elemen komedi justru mendominasi, menciptakan nuansa yang lebih ringan dan menghibur. Cerita Kamen Rider Ryuki versus Agito berfokus pada Kamen Rider Ryuki yang terjebak di sebuah gudang dan harus menghadapi Kamen Rider Agito Burning Palm versi jahatnya. Meskipun begitu, beberapa Kamen Rider lainnya menunjukkan kepribadian yang berbeda dari biasanya seperti Knight, Ouja, dan Zolda. Di akhir cerita, Kamen Rider Agito yang asli pun muncul di hadapan Agito palsu, membantu Ryuki serta yang lainnya dalam pertarungan. Ultraman dan Kamen Rider. Crossover ini bisa dibilang sangat bersejarah karena hanya terjadi sekali saja. Kolaborasi antara Ultraman dan Kamen Rider merupakan hasil kerjasama antara dua studio besar, yaitu Suburaya Production dan Toei Company. Proyek crossover ini disajikan dalam bentuk film pendek yang berdurasi kurang dari 15 menit. Film pendek yang berjudul Ultraman versus Kamen Rider menghadirkan versi pertama dari kedua tokusatsu, yaitu Ultraman Hayata dan Kamen Rider Ichigo. Film ini dirilis pada tahun 93, dan terciptanya crossover ini dibuat untuk merayakan 25 tahun Ultra Series dan 20 tahun Kamen Rider. Dalam film ini, menceritakan Ultraman yang mengalami kesulitan saat menghadapi kaiju yang sangat kuat. Namun, tiba-tiba Kamen Rider Ichigo datang untuk membantu dalam pertarungan dan mengalahkan kaiju tersebut. Hal spesial dalam film ini adalah kemampuan Ichigo untuk berubah menjadi raksasa seperti layaknya Kamen Rider Z. Meskipun sempat kurang dikenal, Blu-ray dari film pendek ini akhirnya dirilis untuk memperingati kedua princess tersebut. Banyak crossover tokusatsu yang jarang diketahui oleh orang karena film-film tersebut yang dirilis secara terbatas saja. Dibutuhkan waktu sampai bertahun-tahun bagi film ini untuk akhirnya tersebar dan dapat dijangkau lebih luas oleh para fans tokusatsu. Terima kasih yang sudah menonton. Jika kalian ada pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.